Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa juga kepada anak-anak kami, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan bahasan kita dan diskusi kita tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah hidup baginda qudwatuna habibuna sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sedikit orang yang memberikan konfirmasi bahwa membaca sejarah Nabi semakin mengukuhkan keyakinan kepada agama yang dibawanya. Tidak saja itu, tetapi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika membaca sejarah ini kita semakin tergambar apa yang harus kita lakukan, sikap apa yang harus kita lakukan kepada ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita mendalaminya, semakin cintalah kita kepada syariat yang dibawanya dan sunnah-sunnah beliau. Dan semakin tinggi pula azam kita ingin mengamalkan sunnah-sunnah tersebut dan juga membelanya dari semua tahrif, dari semua penyimpangan dan penyelewengan. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, maka Nabi kita memilih orang-orang tertentu untuk disampaikan informasi ini. Dan Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada istrinya, kepada anaknya, anak angkatnya, kemudian kepada orang-orang yang dianggapnya yang bisa untuk menerima dakwah. Dan ikhwah yang dirahmati Allah, itu berlangsung selama lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. Amal kaum muslimin yang baru masuk Islam itu sebenarnya sudah tercium oleh orang-orang kafir Quraisy, dan mereka sudah melihat berbagai perubahan perilaku dari orang-orang yang masuk Islam. Sekitar 50 sampai 60 orang dalam 3 tahun itu, orang-orang yang berada di Jazirah Arabia itu atau lokusnya Arabia itu telah memeluk Islam, terutama dari kelompok-kelompok hamba sahaya dan orang-orang miskin serta kabilah-kabilah kecil telah menerima Islam sebagai agamanya. Namun orang-orang, para pembesar, orang-orang Quraisy tidak begitu mengambil perhatian. Karena jangan kita pikirkan bahwasanya di tengah-tengah kota Makkah itu atau di sekitar kota Makkah itu dan satelit-satelit kota Makkah itu semuanya adalah orang-orang yang menyembah berhala. Tidak. Ada beberapa kelompok yang masih tinggal di kota Makkah itu masih mempertahankan akidah tauhid, yaitu agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dan juga ada orang-orang yang mengamalkan kitab-kitab perjanjian baru. Dan di Madinah nanti masih ada orang yang mengamalkan kitab-kitab perjanjian lama, yaitu orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu, sebenarnya di kota Makkah itu keyakinan itu bisa dikatakan sangat plural, walaupun tidak seplural di daerah-daerah lain. Artinya bahwa keyakinan orang-orang kafir Quraisy itu tidak satu. Namun arus besarnya atau mainstreamnya itu adalah para penyembah berhala. Dan kita sudah bahas kemarin, di antara orang-orang yang masih mempertahankan tauhid itu adalah Abdullah Ummi Maktum, atau yang kita kenal, yang mempertahankannya adalah Waraqah bin Naufal, dan juga keluarga Waraqah bin Naufal itu mempertahankan tradisi tauhid karena mereka membaca kitab-kitab perjanjian baru. Namun ikhwah,
Karena mereka tidak berdakwah, karena mereka tidak mengajak, dan mereka tidak menyalahkan tradisi-tradisi yang mapan di tengah-tengah kota Makkah, maka para pemuka Quraisy membiarkan saja. Membiarkan saja. Tetapi ketika datang perintah Allah untuk menyampaikan dakwah, untuk merubah keyakinan orang-orang kafir Quraisy dari mensyirikatkan Allah dalam hal ibadah itu, dan juga melarang tradisi-tradisi yang lain yang bertentangan dengan syariat Islam, tentunya kalau pada fase Makkah itu lebih banyak pada masalah akidah dan masalah akhlak. Sebagaimana yang kita bahas ketika turunnya surah Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala menata kerangka berpikir manusia itu dari yang paling basic, yang paling dasar, yaitu akidah. Sewaktu Allah berfirman wa anzir 'ashiratakal aqrabin pada surah Asy-Syu'ara, dan beri kabar, beri peringatan kepada keluarga-keluarga terdekat. Datang perintah untuk mensyiarkan dakwah tauhid kepada Nabi Muhammad yang pada awalnya kepada keluarga-keluarganya. Disinilah persoalan itu muncul. Tradisi yang sudah mapan itu, yang sudah habit itu, bahkan tidak sedikit dari orang-orang kafir Quraisy itu mendapatkan keuntungan dengan keyakinan mereka sebelumnya. Dengan keyakinan mereka sebelumnya. Kita semua kan sudah bahas itu, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy meyakini menciptakan alam semesta ini Allah. Ini kan sudah final kemarin kita bahas ini ya. Mereka meyakini pencipta alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala, bukan berhala itu. Jadi dalam tataran keyakinan ini tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang lain yang meyakini bahwasanya mencipta semesta ini Allah. Tapi di mana mereka kemusyrikannya dalam hal beribadah? Mereka tatkala menyembah Allah Subhanahu wa taala melalui patung-patung itu. Tapi bukan batu itu sebenarnya, di sebalik batu itu roh-rohnya. Roh-roh orang-orang salih itu, melalui itulah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai telangkai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sewaktu Nabi kita mensyiarkan ini, mendakwahkan ini, terjadilah penolakan besar dari orang-orang kafir Quraisy. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Ini kan ayat sebenarnya berhubungan pada surah Asy-Syu'ara itu kan berhubungan dengan kisah Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi 'Ad, Nabi Tsamud, kaum Ibrahim, kaum Lut. Ya. Tidak langsung ditujukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada surah Asy-Syu'ara, kenapa diturunkan ayat ini? Kenapa di sini bukan sebuah gugatan ya? Tapi apa hikmah di sebalik ayat ini turun? Menggambarkan kepada Nabi kita bahwasanya dakwah tauhid itu akan mendatangkan penolakan. Dakwah tauhid atau merubah tradisi kemusyrikan itu, status quo itu yang sudah habit bagi masyarakat Arab itu akan mendatangkan penolakan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin. Bercerminnya, belajarlah dengan sejarah Nuh. Belajarlah dengan kaum 'Ad, kaum Tsamud. Belajarlah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba lihat kaum Lut. Bagaimana mereka menentang ajaran yang dibawa oleh para nabi. Maka digambarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa risiko-risiko yang akan terjadi. Apa masalah-masalah yang akan mereka hadapi. Dan juga pada surah itu dijelaskan akhirnya, ya, endingnya, bahwasanya kemenangan itu di pihak orang-orang yang beriman dan kehancuran itu di pihak orang-orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi memang kebatilan itu akan lenyap. Kebatilan itu akan lenyap.
Tetapi ikhwah, mesti ada sebuah pengorbanan besar dari para pendakwah, dari para pendai, dari Rasulullah SAW, dari para sahabat. Karena memang ini yang dilawan arus besar. Dan itu sudah mengalir dalam ratusan tahun. Seperti itu. Dan itu yang mau dilawan. Dan itulah yang mau ditentang. Tentunya akan mendapatkan akibat-akibat pada harta, pada kedudukan, dan juga pada fisik. Bahkan terjadi pembunuhan-pembunuhan. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pertama sekali sebagaimana ayat menjelaskan wa anzir ashiratakal aqrabin. Kita akan tahu bahwasanya orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, yaitu keluarga kita, famili kita. Itu yang paling dekat. Itulah sebenarnya benteng pertama kita. Itulah benteng kita sebenarnya, keluarga itu. Dan kita juga tahu bahwasanya suku-suku yang ada di tanah Arab itu solidaritas kesukuannya cukup kuat. Cukup kuat sekali, solid sekali. Tetapi apa yang terjadi kita lihat nanti terhadap Rasulullah SAW. Maka dia mengundang keluarganya dari Bani Hashim setelah turun ayat ini. Kemudian dia mengundang kelompok dari Bani Muttalib, Ibni Abdi Manaf, dan berkumpullah mereka di satu tempat sekitar 45 orang laki-laki dalam undangan Rasulullah SAW. Lalu ketika itu, sebelum sempat Nabi SAW itu berkhutbah, menyampaikan keinginannya, mengajak keluarganya untuk memeluk Islam dan mengakui dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Lahab. Abu Lahab ini kan pamannya. Ya, abang dari ayah yang seyogyanya mendukung Nabi kita SAW dalam semua hal termasuk dakwah. Tetapi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab ini kan sudah melihat ini. Sudah melihat bagaimana Bilal bin Rabah, sudah melihat Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, bahkan sesekali dia melihat orang itu salat. Ya kan? Dilihat aktivitas-aktivitas mereka. Itu tadi, kalau sebelum mengajak orang lain, mereka tidak jadi masalah. Tetapi ketika mengajak orang lain, disitulah problem, sekali lagi problem itu muncul. Seperti kita melihat sarang tawon, ya kan, sarang tawon. Kalau kita hanya melintas saja, tidak jadi masalah. Tapi coba goyang sarang tawon itu. Apa yang terjadi? Pus, begitulah. Mereka semua merasa tersinggung. Mereka semua merasa satu nasib, satu penanggungan, gitu kira-kira. Jadi mereka semua menyerah. Termasuk di keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum itu Abu Lahab dia berpidato. Ini semua, kami semuanya adalah paman-pamanmu dan anak dari paman-paman. Bercakaplah, sampaikanlah. Ya. Tinggalkan kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwasanya bagi kaummu ini kaum orang Arab ini, orang Arab tuh nggak berani mengernyitkan kening kepada kita. Ya. Sampaikan apa yang ingin engkau sampaikan. Tetapi dalam ungkapan itu Abu Lahab mengatakan, tapi jangan macam-macam. Engkau jangan macam-macam. Karena dia sudah melihat tadi bagaimana pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau melakukan sesuatu. Fama ra'aitu ahadan ja'an bani abihi basyarun mimma ji'ta. Aku tidak pernah melihat dari keluarga ayahmu ini seperti apa yang engkau lakukan. Apa itu yang dilakukan? Menggugat tradisi mapan. Tapi engkau justru melakukan. Oleh sebab itulah, Nabi pun terdiam. Nabi sepatah kata pun tidak keluar dari lisan Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yatakallam fi dzalikal majlis fil majlis. Jadi Nabi satu patah kata pun tidak keluar dari diri Nabi. Dan Nabi tertegun. Itu dilihat oleh Abu Thalib. Dilihat oleh yang lain. Karena mereka sudah membaca ini. Ke arah mana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyampaikan dakwah. Ke arah mana? Karena itu ikhwah yang dirahmati Allah. Menjadi da'i itu bukan satu pekerjaan yang mudah. Orang yang bisa bertahan
bertahan menjadi da'i itu mesti memiliki kapasitas pribadi yang kuat. Harus memiliki kapasitas pribadi yang kuat. Selain memiliki ilmu, tapi kesabaran harus ada. Kesabaran dalam menyampaikan kebenaran. Karena memang pasti ada penolakan-penolakan. Dan Nabi kita SAW pada intinya bukan hanya mengajak, tapi melarang. Kemarin sudah kita bahas ya. Kalau mengajak orang kepada yang ma'ruf, ayo sholat, ayo ini, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau coba, jangan sholat seperti itu. Bacanya mesti begini, dan begitu begini. Jangan lakukan kesyirikan, jangan lakukan itu, jangan ini. Kalau sudah sampai pada nahyu, larangan, disinilah terjadi problem itu. Kemudian Nabi kita tidak putus asa. Tentunya dia berkonsultasi dengan Khadijah dan juga dalam bimbingan wahyu. Nabi mengajak summa da'ahum tsaniyatan. Kemudian Nabi kembali mengundang keluarganya untuk yang kedua kali. Tetapi Nabi sudah punya pengalaman. Ini orang harus memiliki pengalaman dan pengalaman itu menjadi guru terbaik, kan begitu. Nabi tidak kasih celah untuk Abu Lahab duluan bicara. Maka dia langsung memuja Allah. Alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inu. Kata Nabi, aku memuja Allah, segala puji itu milik Allah. Aku memujanya dan minta pertolongan kepadanya, dan aku beriman kepadanya, wa tawakkalu alaihi, dan aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat berikutnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi tak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah semata yang tidak ada syarikat bagi. Ini yang nanti menaikkan sentimennya Abu Lahab. Ya. Karena Abu Lahab tahu makna la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah, bukan itu maknanya. Kalau itu mereka yakin, mereka tahu Allah. Dan mereka wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Ketika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan Allah penciptanya, bukan berhala itu. Tapi di mana problemnya? Ketika mereka beribadah, dalam ibadah mereka mensyirikatkan Allah. Sebagaimana di zaman Nabi Nuh dulu kan, bahwasanya Nabi Nuh melarang mereka untuk menyembah kuburan-kuburan. Menyembah patung-patung itu, Yahus dan sebagainya itu. Di situ problemnya. Tapi kalau mengakui mencipta semesta ini memang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Tapi yang digugat apa? Jangan beribadah kepada selain Allah. Itulah muqaddimah Rasul. Jangan meminta kecuali kepada Allah. Jangan memanjatkan zikir kita kecuali kepada Allah. Jangan menyembelih kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Itu makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Baik, summa qala. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya orang yang pembimbing ini tidak akan berdusta kepada keluarganya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah kecuali Dia, tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Dia. Dan sesungguhnya anni wa inni rasulullah ilaikum khassah wa ilan nasi amma. Aku ini, keponakanmu ini adalah utusan Allah kepada kamu secara khusus. Wa ilan nasi amma, dan kepada manusia secara umum. Kita lihat ikhwah. Tatkala kita merubah satu masyarakat, itu diawali dari keluarga. Makanya beliau mendatangi keluarganya ini. Keluarga itu diperbaiki dulu. Walaupun nanti kalau kita sudah berdakwah kepada keluarga, keluarga tidak menerima, bukan berarti dakwah itu harus selesai, tidak. Coba lihat Nabi kita. Apakah dia bisa merubah keluarga setelah keluarga intinya, keluarga berikutnya? Paman-pamannya tidak, justru menolak. Tapi dia berawal dulu dari membangun dakwah itu terhadap keluarga. Itulah orang yang paling lebih berhak untuk kita ajak. Ilaikum khassa wa ilan nasi ammah, dan kepada manusia secara umum. Wallahi, demi Allah, aku tidak akan bisa untuk menyelamatkan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan wa innal jannata abadan wan naru abadan. Surga itu abadi dan hari akhir dan neraka itu juga abadi.
Pilihan itu hanya dua saja. Kalau kita tidak menuju surga, itu pasti menuju neraka. Dan kita ketahui bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, sekali lagi, itu pluralitas keyakinan mereka terhadap hari akhirat. Dan pada umumnya mereka tidak meyakini hari akhirat. Dan Nabi mengatakan bahwasanya wa innahal jannata abadan wan naru abadan. Jadi kamu jangan tidur sebagaimana orang-orang yang tidur. Tapi bangunlah kamu. Hisablah diri kamu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa? Karena ada balasannya. Kalau tidak balasan surga, itu balasan neraka. Lalu yang kedua ini, sebelum berbicara lagi Abu Lahab, Abu Talib menyela pula. Beliau katakan, "Ma ahabbu ilayna muawanataka." Kami tidak akan membantu, kata Abu Talib. Dan tidak akan menerima nasihat. Dan tidak akan mengukuhkan pembenaran terhadap apa yang engkau ceritakan. Sesungguhnya keluarga ayahmu ini telah sepakat tentang hal itu. Artinya tidak menerima dakwah tauhid itu. Tidak menerima dakwah tauhid. Itu dikatakan oleh Abu Talib. Tetapi ada kalimat berikutnya dari Abu Talib. Wa innama ana ahaduhum. Aku ini salah seorang dari Banu Abdul Muttalib. Aku ini salah seorang dari keluarga ayah. Tentunya aku mengikut mereka. Jadi arah katanya seperti itu. Tetapi ghaira anni asra'uhum ila ma tuhib famdi lima umirta bi. Tetapi beda. Silakanlah engkau melakukan apa yang engkau kehendaki. Famdi lima umirta bihi. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu oleh Rabbmu. Fawallahi, coba lihat. Abu Talib ini kan penyembah berhala. Tapi coba lihat sumpah. Wallahi, demi Allah. Artinya mereka meyakini Allah memang. Meyakini Allah itu sebagai Rabb, sebagai pencipta semesta ini. Fawallahi, demi Allah. La azalu ahutuka wa amna'uka. Bahwasanya aku akan senantiasa akan melindungimu dan mencegah orang untuk melakukan sesuatu kepadamu. Ghaira anna nafsi la tatawa'ani ala firaqi dini Abdul Muttalib. Tapi dia tidak mau berpisah dari agama Abdul Muttalib. Dari agama ayah. Tetapi dia akan mendukung dakwah Nabi. Dia akan memproteksi Nabi SAW. Inilah yang membedakan Abu Talib dengan paman-pamannya yang lain. Sebelum Hamzah masuk Islam, ya kan, Abbas masuk Islam, sebelum itu. Nanti insya Allah akan ada kajian khusus kita bagaimana Hamzah masuk Islam dan paman yang lain masuk Islam itu selain Abu Talib dan Abu Lahab. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Abu Lahab pun ya pastilah naik sentimennya. Iya kan? Namanya Abu Lahab. Lahab itu artinya kan api yang menyala-nyala, kan begitu kan? Ya, murah sekali emosinya naik. Dan dia pun berujar. Faqala Abu Lahab, "Hadhihi wallahi as-sawah." Coba lihat. Dengan apa dia bersumpah? Wallahi lagi. Nah, itu. Jadi ikhwah, ini pelajaran besar bagi kita. Dan tidak bisa dibantah oleh siapapun dengan data-data dan fakta-fakta seperti ini. Dan termasuk yang paling utamanya Al-Quran. Orang-orang kafir Quraisy itu yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Allah lah yang menciptakan semesta ini. Tapi kesyirikan mereka di mana? Dikatakan mereka musyrik. Itu tadi beribadah kepada selain Allah. Dan termasuk berdoa kepada selain Allah. Sebagai apa? Sebagai zulfa bagi mereka. Hanya sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti yang kita bayangkan. Orang-orang kafir Quraisy itu meyakini patung pencipta semesta. Enggak ada seperti itu. Dalam agama lain juga begitu. Bahkan ya dalam agama Hindu sekalipun tidak mengatakan patung itu yang menciptakan. Tetapi adalah sesuatu yang di sebalik patung itu. Patung itu kan laksana pancaran matahari. Banyak jumlah patung. Tetap mereka meyakini mencipta semesta ini Tuhan yang satu. Ya. Jadi kalau kita hanya beriman pada meyakini hanya mencipta semesta ini satu dan tidak beribadah hanya kepada Allah, ini hampir sama dengan orang-orang jahiliyah.
kalau kita beribadah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab sendiri yang nanti kita akan baca ayat turun untuk menjelaskan tentang keberadaannya, itu mengatakan wallahi. Dia mengatakan demi Allah, ini satu yang buruk. Ya. Maka khudhu ala yadayhi qabla an ya'khudha ghayrakum. Tahan dia untuk melakukan itu sebelum orang lain yang melakukannya. Kata Abu Lahab. Faqala Abu Talib. Apa kata Abu Talib? Wallahi. Lagi-lagi wallah, bukan wallata, bukan wal uzza, tapi wallahi, demi Allah. Aku pasti akan mencegah mereka untuk melakukan hal itu ma baqain, selagi mereka menemukan aku masih hidup. Kata Abu Talib. Artinya apa? Abu Talib memproteksi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah semangat Nabi pun semakin tinggi. Pertolongan datang kepada Nabi dari pamannya. Dan Abu Talib itu pemuka Quraisy. Dia orang yang disegani. Dialah pemuka orang-orang Quraisy dalam menjaga Ka'bah. Dan kita kan sudah bahas kemarin bagaimana ketika terjadi paceklik, tak turun-turun hujan, di mana telaga-telaga kering. Mereka datang kepada siapa? Kepada Abu Talib. Dan Abu Talib lah membawa Rasulullah itu mendekat di Ka'bah dan memohon kepada siapa? Memohon mereka? Apakah kepada berhala? Tidak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ mereka tidak melakukan kesyirikan, Abu Talib. Tapi sekali-sekali mereka melakukan kesyirikan. Taib. Maka turunlah hujan. Makanya ikhwah yang dirahmati Allah, pembelaan Abu Talib kepada Rasulullah itu pembelaan benteng yang sangat besar bagi Nabi. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu ketika dia naik kepada Jabal As-Safa. Kan ada Safa dan Marwah. Tapi jangan lihat Safa dan Marwah sekarang ini, itu udah kali lah ya kan, udah dibangun. Tapi dulu bagaimana? Agak, kok sekarang kan nggak nampak lagi bukit itu, kecuali sedikit aja begitu ya Pak ya, naik ya kan? Karena memang udah dibangun. Tapi kalau dulu kan memang agak tinggi lah bukit Safa dan Marwah itu. Agak tinggi. Maka Nabi pun naik di situ. Setelah Nabi mendapatkan dukungan dari Abu Talib. Sa'ida sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin 'ala as-Safa fala a'laha hajaran summa hatafa ya sabah, kata Nabi. Dan Nabi pun naik ke bukit Safa, itu tempat batunya yang paling tinggi, dan Nabi pun mengatakan ya sabah. Itu kata-kata ya sabah itu dilakukan orang Arab ketika ada sesuatu yang sangat genting. Dan biasanya orang Arab kalau ada sesuatu yang genting, mereka naik ke bukit dan mereka katakan ya sabah. Lalu ketika mereka katakan ya sabah begitu, mereka koyak-koyak bajunya, mereka ambil pasir, ditaruh ke kepalanya, menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu yang sangat genting. Itu biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Akhirnya orang semua ambil perhatian ketika naik kepada bukit Safa itu, dan Nabi mengatakan ya sabah. Tapi ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengambil pasir ditaruh ke kepalanya, tidak, dan tidak mengkoyak-koyak bajunya. Jadi artinya, ikhwah yang dirahmati Allah, tradisi jahiliyah ya, yang tidak bertentangan dengan akidah, yang tidak bertentangan dengan syariah, maupun tradisi-tradisi nenek moyang kita yang manapun, tidak ada hubungannya dengan akidah, tidak ada hubungannya dengan agama ini, itu boleh kita lakukan. Adat-adat itu. Kecuali ada berhubungan dengan keyakinan, ada berhubungan dengan agama misalnya, itu baru tidak boleh kita lakukan. Tapi kalau tradisi-tradisi yang baik, ya, atau tradisi-tradisi yang tidak bertentangan, maka boleh dilakukan. Termasuk Nabi tadi naik dia ke atas ya sabah, dan orang semua berkumpul, datang orang ramai. Karena ini perkara genting biasanya. Dan kalau orang yang tidak bisa datang, dia mengutus utusannya, utusan untuk mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Dan Nabi kita SAW itu mengatakan summa ja'ala yunadi bituni Quraisy. Lalu Nabi pun menyeru. Ya. Jadi Nabi menyeru, ya Bani Fihr. Diserunya semua orang kabilah-kabilah yang ada di situ. Ya Bani Fihr,
ya Bani Adi, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan. Ini dengan suara yang sangat lantang. Ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Jadi, falamma sami'u qalu, dan tatkala mereka mendengar, mereka mengatakan, apa ini? Ya. Apa masalahnya akan begitu? Qalu Muhammad datang. Fa asra'an nasu ilaihi, manusia pun bergegas datang menuju seruan tadi. Sehingga seorang laki-laki, idza lam yastati' an yakhruja ilaihi arsala rasulan. Kalau seseorang itu tidak bisa datang, dia utus seseorang untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian faja'a Abu Lahab wa Quraisy. Abu Lahab pun datang, dan orang Quraisy pun datang berkumpul di situ. Falam majtama'u. Coba lihat. Ketika mereka sudah berkumpul ramai di sekitar Safa itu, ya. Jabal Safa, ya. Ara'aitakum law akhbartukum anna khaylan bil wadi bisafhi hadzal jabal turidu an tughayyira 'alaikum akuntum musaddiqi. Kata Nabi, bagaimana pendapat kamu kalau aku mengatakan bahwasanya di lembah bukit ini, wadi ini, ada orang yang akan datang menyerang kamu. Antughaira alaikum. Ada pasukan yang akan datang menyerang kamu atau menghancurkan kamu. Akuntum musaddiqi? Apakah kamu membenarkan ucapanku, kata Nabi? Lalu apa kata mereka? Tentu. Ya qalu na'am. Kami akan membenarkannya. Ma jarabna 'alaika kadziban. Engkau tidak pernah selama ini engkau tidak pernah berdusta. Ma jarabna 'alaika illa sidqan. Engkau akan mengatakan sesuatu kebenaran, kata orang-orang kafir Quraisy. Jadi Nabi membuat untuk membangkitkan kesadaran orang-orang kafir Quraisy itu tentang keberadaan. Aku ini orang pendusta atau orang jujur? Begitu. Pendusta atau jujur? Dan mereka katakan, engkau orang jujur, engkau nggak pernah berdusta. Bahkan Nabi kita disebut dengan apa? Al-Amin, orang yang terpercaya. Nanti sampai hijrah nanti masih ada orang kafir Quraisy yang menitipkan wadi'ah barang-barang kepada Nabi SAW. Beliau kafir, tapi titipkan ini siapa? Semakin dipercayanya Nabi kita SAW. Mereka mengatakan, engkau tidak pernah berdusta, kami mempercayai. Qala fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Dia mengatakan, sungguhnya aku memberi peringatan kepada kamu. Di hadapan kamu itu, di hadapanku ini ada azab yang sangat pedih. Ada azab yang sangat pedih. Innama misli wa mislukum ka misli rajulin wabil adwa fantalaqa ahlahu. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah, Nabi mengatakan, di hadapan kamu ini ada azab yang pedih. Jadi tentang apa? Tentang neraka yang Allah janjikan kepada kamu. Aku tidak akan bisa membantu kamu, kata Nabi SAW. Aku tidak akan bisa membantu keluargaku. Siapapun kamu tidak akan bisa kubantu. Kemudian dia memanggil keluarganya. Summa da'ahum ilal haq. Nabi pun mengajak untuk mengikuti kebenaran dan memberi peringatan min adzabillah, daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Fa khassa wa amma faqala, lalu pun fa khussa, dan dikhususkan kepada paman-pamannya, yaitu ya ma'syara Quraisy. Belum mula secara umum Nabi menjelaskan, ya ma'syara Quraisy, wahai semua orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum minallah, anqidhu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum minallahi dharran wala naf'an wala aghni ankum minallahi syai'an. Apa kata beliau? Wahai orang-orang Quraisy, karena semua kan terkumpul pada umumnya orang-orang Quraisy. Beli diri kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, diri kamu, jagalah diri kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Anqizu anfusakum minan nar. Jauhkan diri, selamatkan diri kamu dari azab neraka. Karena aku tidak mampu untuk menolong kamu, mendatangkan keburukan dan kemanfaatan kepada kamu. Wala aghni ankum minallahi syai'an. Dan aku juga tidak bisa menentang azab yang Allah berikan kepada kamu sedikit pun. Aku tidak mampu, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia seru, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Hal yang sama dijelaskan Nabi. Jadi selamatkan diri kamu dari api neraka. Ya Bani
Murrah, demikian juga selamatkan diri kamu. Ya ma'syara Bani Qusay, wahai semua Bani Qusay, selamatkan diri kamu dari api neraka. Aku tidak sanggup untuk membantu kamu untuk mendatangkan kebaikan ataupun keburukan. Kemudian dia panggil lagi yang lebih kecil lagi, ya ma'syara Bani Abdi Manaf, wahai anak-anak Abdi Manaf, anqizu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kamu dari api neraka. Dia panggil lagi yang lebih khusus lagi, ya Bani Abdi Syams, wahai anak-anak Bani Abdus Syam, selamatkan diri kamu dari api neraka. Ya Bani Hashim, anqizu anfusakum minan nar. Jadi semua disebut oleh Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi juga mengatakan, ya ma'syara Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anak Abdul Muttalib, selamatkan diri kamu dari api neraka. Karena sesungguhnya aku tidak mampu, tidak memiliki kekuasaan untuk menolak kemudaratan ataupun mendatangkan kemanfaatan. Dan kemudian juga, wala aghni ankum minallahi syai'an, aku tidak bisa mendatangkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya aku tidak bisa mendahului Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak memiliki kemampuan dan kekuatan sedikit pun. Saluni min mali ma syi'tum. Kalau kamu minta harta kepadaku, apa yang kamu minta, mintalah. Kalau aku punya harta akan aku berikan. Kata Nabi kita SAW. Lalu dia panggil pamannya, ya Abbas bin Abdul Muttalib. Demikian juga diucapkan oleh Nabi, ya Safiyah binti Abdul Muttalib, ini bibinya ini, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, ammatu Rasulullah SAW, yaitu makciknya Rasulullah SAW, la aghni anki minallahi syai'an, aku tidak memiliki kekuasaan untuk melepaskan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu dipanggilnya yang paling dekat dengan dia, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, Rasulullah SAW, dari anak Rasulullah, mintalah kepadaku apa yang engkau maui dari hartaku, akan aku beri terhadap dirimu, tapi aku tidak akan bisa melepaskanmu dari api neraka. Lepaskan dirimu dari api neraka, karena aku tidak mampu mendatangkan kemanfaatan dan keburukan. La aghni anka minallahi syai'an. Kemudian demikian dia panggillah semua orang-orang yang hadir di situ, ikhwah yang dirahmati Allah, sampai tadi ke anak-anaknya untuk menjelaskan hal ini. Ketika Nabi SAW telah selesai, ya, diberikan summa tamma hadzal inzar inqadhan nas wa tafarraqu, manusia pun bubar. Wala yadhkuru anhum ayriddata fi'lin, tak ada yang menolak Nabi. Semua terdiam. Karena Nabi tadi sudah membangun kesadaran mereka apa? Aku ini orang baik, orang jujur atau orang pendusta. Mereka sepakat mengatakan itu. Kalau begitu, aku sampaikan kepada kamu hal ini. Dan insya Allah, mudah-mudahan, ya, pada waktu yang akan datang kita akan sambung apa yang terjadi bagi Abu Lahab, bagaimana penentangannya sehingga turunlah surah Al-Masad. Tabbat syada Abi Lahabin wa tab. Demikian saja, tidak ada kesempatannya untuk bertanya, tapi sekali lagi kalau memang ada mau ditanya tulis saja, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas, ya. Atau bisa nanti dikirim ke nomor saya kalau ada yang mau ditanyakan yang perlu dibahas di majelis ini. Demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.